Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan pagi ini, pemirsa, masih dengan tema yang sama nih dan orang yang sama juga ya. Itu tema kita pencaksilat budaya Indonesia dan masih bersama dengan Bang Deo. Jadi untuk barangkali ini ada pemirsa yang baru nonton nih, siapa sih Bang Deo ini sebenarnya? Jadi Bang Deo ini pemirsa adalah Ketua Dewan Pelatih Tapak Suci Kota Bengkulu. Benar Bang Deo? Benar. Benar. Nah Bang, ini kan ada motonya nih dari Tapak Suci, yaitu dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. Nah, boleh dijelaskan nggak maksudnya? Jadi gini, nah sebenarnya sih itu ikrar tapak suci, janji lah ibaratnya gitu. Baik. Nah di ikrar tapak suci itu yang saya jelasin dulu, yang pertama itu setiap menjalankan ibadah dengan ikhlas karena Allah semata. Yang dua itu kan mengabdi kepada Allah, berbakti kepada bangsa dan negara, serta membela keadaan kebenaran. Tiga, menjauhkan diri dari segala perangai dan tingkah laku yang kesial. 4. Mencari perdamaian dan kasih serta dari perselisihan dan permusuhan. 5. Patuh dan taat pada peraturan-peraturan serta percaya kepada pimpinan. Yang keenam baru ini yang lebih dominan di tapak suci. Dengan iman, ini salah satunya berarti ya. Dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman akhlak saya menjadi lemah. Nah, kenapa dibilang kayak gitu motonya? Jadi kalau makanya tadi di pencaksilat itu hampir mayoritas pencaksilat lah. Kalau sebelum kita latihan pencaksilat itu belajar dulu adab. Makanya kalau misalnya pendekar itu tanpa adab, makanya jadi petantap tenteng. Ada yang begitu? Insya Allah nggak ada sih, tapi ada beberapa oknum lah. Beberapa oknum yang salah menggunakan gitu ya. Makanya kenapa dengan iman akhlak? Makanya kalau di tapak suci itu, kalau dia memegang teguh dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat itu, jadi kalau dia adab dia udah bagus. Makanya di tapak suci itu diajar dulu spiritual dia juga, itu adab dia. Dari cara dia, apa sih untuk pelatihan tapak suci itu apa? Pertama kalinya niatnya dulu yang ditanya. Niatnya apa dulu nih, baik atau enggak? Kalau misalnya enggak bisa berarti. Ada tuh anak-anak tuh kadang tuh nyeleneh, aku sering diperas orang kak, misalnya. Aku sering diganggu orang, nah jadi gitu. Makanya kalau kita tanami dengan iman dan akhlak tadi. Jadi kalau seorang pendekar itu kalau udah iman sama akhlaknya udah bagus, insya Allah lah kalau di lingkungan masyarakat sosialnya dia pegang itu enggak ada musuh. Karena musuh satu terlalu banyak, teman satu terlalu sedikit. Gitu. Benar sekali. Makanya di tapak suci itu dengan iman akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman akhlak saya menjadi lemah. Jadi kalau misalnya pendekar itu nggak ada iman, nggak ada akhlak positif itu Mbak, pasti banyak musuh. Iya, makanya jadi preman, jadi begal kan, karena iman dan akhlaknya juga nggak ada. Makanya di pencaksilat itu spiritualnya yang dilatih itu juga kolbunya, hatinya juga dilatih. Berarti ruhnya juga luar diajar. Dan dalam berarti. Iya benar, gitu sih kalau di pencaksilat. Gitu ya berarti ya artinya. Jadi bagus sekali, luar biasa ya artinya ini ya. Tidak hanya fokus dengan gerakan-gerakan bela diri, tapi juga dari dalamnya seperti apa. Ya diajarkan juga. Diajarkan dari dalamnya seperti apa. Spiritualnya. Gitu. Jadi untuk latihan ini spiritualnya harus terjaga berarti. Iya benar sih. Makanya kalau di tapak suci itu Mak, sesudah latihan itu ada ceramah singkat lah, minimal 7 menit. Oh begitu. Nah, makanya kalau tapi itu bukan tentang tapak sucinya? Enggak sih, makanya itu tadi yang Al-Islam Muhammadiyah, kita kan di bawah Muhammadiyah tuh. Iya benar. Makanya dipegang teguh. Makanya di tapak suci itu Pak, pedomannya tentang Al-Quran dan hadis. Jadi nggak ada yang kayak kebal bacok, itu nggak ada. Jadi tenaga dalam itu nggak ada gitu ya. Jadi emang murni kita latihan fisik, latihan fisik aja sih. Bener. Emang orang-orang atlet bela diri itu tuh bukan orang hebat, cuman orang-orang yang terlatih aja Kak. Orang-orang terlatih, benar sih. Nggak ada sih kalau misalnya langsung bisa silat dalam satu malam, itu bohong. Nggak ada ya yang instan sepertinya, emang mie gitu ya. Oke, Abang selama bertanding nih ada nggak sih pengalaman bertanding yang paling berkesan, mungkin tidak terlupakan? Apa yang patah tadi? Yang patah tadi lah Mbak. Itu salah satunya. Itu masih SMA itu Mbak. Kelas berapa tuh kira-kira? Kelas 2. Kelas 2. Baru masuk kelas 2 itu. Oke. Sebelum magang gitu. Itu waktu itu yang paling berkesan ya. Dan bahkan waktu tanding di Poprod dulu itu udah tangan udah patah. Masih berani main, tapi itu udah terakhir sih. Terakhir. Itu terakhir tanding waktu itu. Kelas berapa tuh? Itu 2018 itu udah mahasiswa. Oh, udah mahasiswa, udah nggak tanding lagi. Udah. Tapi kelasnya masih ada sebenarnya kan? Masih ada. Kalau untuk kategori di pencaksilat itu sampai umur 35. Sampai umur 35.
Kenapa Waktu Bang itu, memilih terlalu dini nggak sih untuk pensiun sebenarnya? Bisa kita katakan pensiun lah ya gitu. Benar sih. Kenapa? Nggak aja- Aduh, gimana sih Mbak? Sebenarnya sedikit kecewa juga kemarin kan ada Pencaksilat itu kan seleksinya prapon. Iya benar. Nah di prapon itu kemarin tuh ada kebetulan juga ada murid saya itu lolos. Jadi kita itu biaya pribadi berangkatnya Mbak ke Solo. Jadi baik. kurang perhatian pemerintah lah. Mm-mm. Itu aja sedikit kecewa. Jadi kami itu ada kumpulan lah untuk berangkat ke Solo itu. Jadi makanya tadi tuh balik ke perguruan kumpulan pakai uang kas. Pakai Kemarin uang yang kas. di keluar juga lumayan gede sih untuk kita kan. Mayoritas 5 juta lah Mbak berangkat ke Solo. Itu tuh biaya pribadi Pribadi semua berarti. semua. Makanya kadang tuh sedih lah. Kita kan patri olahraga jadi kan tempat nama harum Bengkulu, provinsi. iya benar. Sekarang masih juga pakai duit pribadi. Semoga aja untuk kedepannya jangan lagi kayak gitu. Amin. Ya, semoga tidak terulang kembali Iya. ya. Jadi setelah itu benar-benar gantung sabuk nih. Iya ngantuk sabuk sekarang udah Untuk prestasinya. Iya untuk prestasi sekarang lebih fokus ke jadi pelatih lah. Jadi pelatihnya sekarang itu gimana sih rasanya dari yang dilatih sekarang udah menjadi pelatih? Dari kapan tuh kalau ngelatih? Kalau ngelatih itu sekitar tahun ini 2018 yang aktifnya. 2018 itu ya. Sudah vakum. Langsung 19 itu yang udah aktif banget untuk ngelatih di 19. Iya. Tapi kan Covid itu sempat Ya kami, nah jadi ceritanya gini Mbak, kita waktu kopi itu sembunyi-sembunyi latihannya. ngumpet-ngumpet Iya, jadi ya. kalau di tempat terbuka kan ada razia tuh Iya, orang, nah, kayak di Balai Buntar kan. Makanya kita lari-larian nih. tetap olahraga, bahkan Mbak. Karena tujuannya baik juga ya. Sebenarnya banyak suka duka di sini. Nah, waktu di zaman Covid bahkan kami waktu tahun 2020 tuh, 2021, Covid lagi keras-kerasnya Iya, tuh kan, benar, marak-maraknya benar. kan. Iya. Jadi kami itu berangkatnya ke Palembang, Ngapain ke Palembang? kejuaraan kemarin. Oh, Ada kejuaraan di Di Palembang, kan, Palembang. sebangsa. Nah di situ itu yang saya dapat duka contoh orang tua meninggal Covid. Innalillahi. Nah waktu yang Juli yang ambulan banyak tuh lewat. Iya, benar-benar. Tuh kejadian jadi nggak sempat ketemu sama orang tua itu. Karena baru sampai Ya juga ya. almarhum ibu. Jadi kalau untuk Pencaksilat udah banyak diserahkan, bahkan nggak ngelihat ibu terakhir kali. Terakhir Gitu. kali. Oh, oke. Jadi banyak sekali ya Iya. cerita-cerita dari Pencaksilat ini. Iya, Membekas bener. lah ya. Ya sangat bekas. Nggak ngelihat orang tua Iya gara-gara silat. benar. Nah kalau jadi pelatih ini gimana tuh feel-nya? Apakah lebih enjoy kah? Apakah lebih enakan dilatih? Tapi tanggung jawabnya memang lebih Iya. besar ya. Kalau saya enak sih sekarang jadi pelatih. Enak jadi pelatih. Ya, karena kenapa? Kalau kita jadi pelatih kan kalau anak-anak menang berangkat, kita berangkat juga. Oh iya Nah, beda benar. kalau kita masih jadi pelatih. Kalau kita gagal, ya teman aja yang menang berangkat, kita enggak. Jadi Iya kalau sih. pelatih kan kita bisa sekalian jalan juga. Iya benar, tapi tanggung jawabnya besar Iya, tuh. besar. Itu Apa? udah berapa banyak nih murid sekarang? Nah, kalau untuk murid, oh banyak Mbak. Berapa? Apalagi kita yang di pondok sana tuh. Oh di dulu tuh- latih di pon. Iya di pondok ada juga, di rumah tapis juga ada. Nah, banyak. Jadi kalau saya kasih aja ya Mbak ya, kalau di Yatul Quran tuh ada tuh 200 orang. Oh rame, itu abang sendiri yang handle tuh? Iya kadang tuh sendiri, kadang tuh minta bantu sama teman juga, kadang tuh sama rekan-rekan juga yang Oke. anak-anak. Kalau baru. sendiri menghandle 200 anak itu gimana? Apa kelihatan tuh dari depan ke ujung tuh? Makanya pakai maki-maki aja di depan Mbak. Tapi nggak fokus ke prestasi, itu lebih ke tradisional tadi. Oh itu lebih ke Iya, tradisional. kan untuk bela diri juga kan. Karena kalau prestasi ramean kayaknya Oh, nggak bisa ya. Nggak efektif. Itu tradisionalnya, tapi itu tapak suci. Iya tapak suci. Tapak suci. Oke, tradisional. Ini ya, apa gimana ya? Kalau hati 200 aku ngebayanginnya kayak full banget tuh kayaknya tuh. Sampai Belum 200. itu santri cewek santri cowok tuh dipisah tuh kalau di pondok. Oh iya benar, dipisah. Dan juga nggak boleh nyentuh kita, ada adab. Makanya pakai Nah, tongkat kalau gimana? nanti itu. Oh, oke. Jadi kan nggak boleh, kamu muhrim. Iya benar bukan muhrim. Jadi pakai tongkat. Tuh kamu Iya. salah kaki kamu Iya, langsung digaplok gitu enggak kan? Begitu. Oke, jadi begitu ya. Nah, bicara tentang silat dan juga tapak suci ini sesuai yang lagi apa? Yang Abang geluti. Apa tuh resolusinya di tahun ini, ada nggak? Apa yang mau dilakukan dan dicapai di tahun ini? Nah kalau untuk kedepannya sih Mbak, Kedepannya lebih- seperti apa nanti kita bahas setelah yang satu ini ya. Oke. Kita jeda dulu. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.